Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran bersama saya, Olivia Anissa Tiffany. Kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari yang sebelumnya, masih di dalam bab program linear. Kali ini kita akan membahas tentang nilai optimum. Program linear, kompetensi pengetahuan ada di KD 3.1, kompetensi keterampilan juga masih ada di KD 4.1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu menentukan nilai optimum dari model matematis yang diberikan. Nah, masih ingat kan alur penyelesaian program linear? Kita punya soal program linear, lalu kita ubah menjadi tabel informasi. Kalau sudah, kita buat model matematikanya seperti di video yang sebelumnya. Lalu dari sini kita mendapatkan daerah himpunan penyelesaian atau DHP untuk mendapatkan titik pojok. Lalu kita dapatkan nilai optimum dari si titik pojok tersebut. Nah, inilah tujuan kita ya, sampai mendapatkan nilai optimum. Tapi kita mulainya dari si model matematika aja. Yuk kita coba. Langkah menentukan nilai optimum dari model matematis. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari semua syarat yang ada. Cara menentukan DHP ada di video materi prasyarat. Yang kedua, tentukan titik potong dari kedua pertidasamaan. Yang ketiga, tentukan titik pojok atau titik ekstrim dari daerah himpunan penyelesaian. Yang keempat, substitusi semua titik pojok ke fungsi objektif atau f, x, y. Yang kelima, tentukanlah nilai yang optimum dari hasil langkah keempat. Kita coba dulu ya. Kita kerjain contohnya biar paham maksudnya apa. Nah, ini contohnya. Nilai maksimum dari f, x, y sama dengan 6x plus 10y yang memenuhi syarat x plus 3y kurang dari sama dengan 12, x plus 2y kurang dari sama dengan 10, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 adalah. Nah, soal ini adalah meminta kita untuk mencari nilai maksimum dari fungsi objektif yang dipunya. Fungsi objektif itu yang ini ya, f, x, y. Kita coba mengerjakannya nih. Yang pertama adalah menentukan DHP. Kita cari dulu titik-titik potong dari si pertidasamaan yang sudah dirubah menjadi persamaan. Ini pembahasannya sudah di video sebelumnya. Nah, berarti kini kan kita bikin tabel, ada x-nya dibikin 0, y-nya bikin 0. Kalau kita mau cari yang ini, x-nya 0, berarti x-nya ditutup aja. Gini maksudnya ya, kan kita punya x plus 3y sama dengan 12, x-nya tutup aja. Karena dia 0, berarti 3y sama dengan 12. Artinya, y sama dengan 12 bagi 3. Berapa 12 bagi 3? Sama dengan 4. Taruh di sini. 4. Begitu juga dengan yang ini, yang bawah. Untuk mencari x, berarti y-nya yang ditutup. Nih, untuk mencari x, y-nya kita tutup. Berarti sisanya x sama dengan 12. Ya udah, berarti di sini jawabannya 12. Begitupun yang selanjutnya ya. Nah, ini kita gambar dulu biar nggak lupa. Jadi langsung gambar di satu koordinat kartesius. Nggak usah satu-satu dulu, langsung sekaligus. Yang pertama, udah ada koordinat kartesius, ada x, ada y. Ingat x-nya 12, y-nya 4. Berarti x-nya 12, y-nya 4. Dibikin garisnya. Terus dilihat daerahnya. Nah, ini kan kurang dari sama dengan. Kalau kita lihat acuan untuk si x, berarti ini ada di sebelah kirinya garis. Nah, berarti yang ini daerahnya ya. Nah, Ibu arsirnya nggak utuh karena biar nggak bingung ngelihatnya. Kalian juga bisa nanti coba kayak gini cara ngarsirnya. Yang kedua, x plus 2y sama dengan 10. Caranya sama persis, tutup aja yang mau dicari gitu ya. Yang mau dicari, lawannya kita tutup gitu maksudnya. Ini kita mau cari si y, berarti ya x yang ditutup. 2y sama dengan 10, y sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Berarti di sini 5. Begitu juga untuk mencari x, y-nya yang ditutup. Berarti x-nya sama dengan 10. Berarti ini x-nya 10, y-nya 5. 10 sama 5. Bikin garisnya. Terus dilihat lagi, ini masih di sebelah kiri juga, karena kurang dari, ini lihatnya dari acuan si x ya. Nah, berarti ini daerahnya. Yang warna ungu ini ya. Kalau udah, kita lihat lagi ada syarat mutlaknya, atau syarat wajibnya, x lebih dari sama dengan 0. Daerahnya yang ini ya. Tuh. Lalu ada juga y lebih dari sama dengan 0, daerahnya yang ini. Karena daerah semua arsirannya sudah diketahui, berarti dari sini kita bisa menentukan DHP-nya. Yang mana DHP-nya? Tinggal dilihat aja dari daerah yang warnanya ada 4. Nah, yang warnanya ada 4 tuh yang ini. Nah, jadi inilah daerah himpunan penyelesaian yang kita cari. Lanjut ke langkah kedua, menentukan titik potong. Titik potong dari si garis-garis ini ya. Nah, berarti kita mau cari titik yang ini nih. Nah, yang ini nih titik potongnya.
Tuh ya, itu titik potong. Kita mau cari dulu nih. Cari titik potong caranya dengan eliminasi dan juga substitusi. Yang pertama kita eliminasi dulu. Tadi kita punya X plus 3Y sama dengan 12. Kita juga punya X plus 2Y sama dengan 10. Nah, karena ini udah sama X-nya, jadi kita bisa langsung eliminasi si X-nya aja. Kalau sama-sama positif, berarti dikurang, sama-sama negatif juga dikurang ya. Kalau tandanya beda, berarti ditambah. Ini kita kurang. X dikurang X ya, habis. 3Y dikurang 2Y, Y. 12 dikurang 10, 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Kalau kita udah punya Y sama dengan 2, Y sama dengan 2 inilah yang disubstitusi. Ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 boleh. Ibu pilih yang persamaan 2. Kalian persamaan 1 boleh, nanti hasilnya juga sama. Berarti kita ganti nih Y-nya jadi 2 ya. Berarti X sama dengan 2 kali 2 sama dengan 10. X ditambah 4 sama dengan 10. Berarti 4-nya pindah, tadinya plus pindah jadi min. Jadi 10 kurang 4 sama dengan 6. Sehingga titik potongnya menjadi 6,2. Kenapa 6,2 nggak 2,6? Karena koordinat kartesius itu selalu X, Y. Nah, berarti yang di ujung ini tadi nih, yang titik potong ini adalah 6,2. Lanjut, langkah ketiga, menentukan titik pojok atau titik ekstrim dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian kita kan yang ini. Titik pojoknya atau titik ekstrimnya berarti yang ada di pojok-pojoknya dia. Yang mana tuh? Yang ini ya maksudnya ya. Nah, ini si titik potong tadi 6,2, yang ini 0,0, yang ini 10,0, dan yang ini 0,4. Nah, mereka adalah titik-titik yang ada di pojok-pojoknya si daerah himpunan penyelesaian. Kalau udah kita tentuin si titik pojoknya, udah ada 4. Tuh, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau udah kita lanjut ke langkah keempat. Substitusi titik pojok. Substitusinya kemana? Substitusinya ke f, x, y atau ke fungsi objektif atau ke fungsi tujuan kita. Nah, masukin deh tuh. Kita punya titik pojoknya 0,4, 0,0, 6,2, 10,0. Kita punya fx, y-nya 6x plus 10y. Masukin substitusi, artinya x-nya diganti 0, y-nya diganti 4 tuh. Ganti 0 diganti 4. Terus dihitung 6 kali 0, 0, 10 kali 4, 40. Ditambahin jadi 40. Begitu seterusnya sampai bawah. Jadi gitu ya. Artinya yang ini diganti x-nya diganti 0, y-nya diganti 4. Ini berarti x sama y-nya ganti 0 dua-duanya. Ini x-nya diganti 6, ini y-nya diganti 2. Ini x-nya diganti 10, ini y-nya diganti 0. Lalu kalau udah, kita kan tadi mau carinya apa? Maksimum atau minimum? Yang dicari adalah maksimum. Tinggal dilihat aja hasilnya. Yang mana yang maksimum? Atau yang paling banyak? Yang paling banyak ternyata sih 60. Jadi apa tuh artinya? Jadi nilai maksimum model matematis tersebut adalah 60. Nilai maksimum didapat saat nilai x-nya 10 dan y-nya 0. Dapat dari mana nih? Tadi dari si titik pojok. Ingat koordinat itu selalu x, y. Jadi x-nya 10, y-nya 0. Udah deh. Selesai. Sekarang karena tadi langkahnya lumayan banyak dan ini pakai slide PowerPoint, ini Ibu kasih contoh penulisan buat kalian kalau kalian ngerjain latihan nanti. Jadi ada dua, ada yang versi panjangnya, ada versi pendeknya. Tinggal dilihat aja sendiri ya, langkahnya sih masih sama. Nih langkah-langkahnya udah jelas ya, di nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya pun sama, jadi terserah kalian mau bikinnya yang mana. Sekarang kita latihan. Ada 2 soal. Soal yang pertama nilai maksimum, soal yang kedua nilai minimum. Tolong dikerjakan seperti contoh penulisan yang sudah Ibu kasih lihat tadi ya. Dikerjakan seperti biasa, kumpulkan psikologi. Kalau sudah, berarti Ibu sudahi video kali ini. Semoga seperti biasa kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika memang tidak paham, silakan bertanya ya. Tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.